Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feril Syah Putra Pratama. Saya dari Fakultas Politeknik Batam. Dan prodi saya adalah Diploma 3 Teknik Mesin dari kelas C1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya. Baik, materi yang akan saya bawakan adalah sebagai berikut. 1. Definisi metrologi. Dan 2. Istilah metrologi. 3. Definisi mikrometer dan jenis-jenisnya. 4. Area pengukuran. 5. Sumber kesalahan. Baik, itu isi materi saya. Mari kita ke halaman berikutnya. Definisi metrologi. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang pengukuran, yaitu the science of measurement. Mengapa perlu ilmu pengukur? Tentu supaya pengukuran itu dapat dilakukan dengan benar dan hasilnya dapat dipercayai. Oke. Adapun istilah-istilah dalam metrologi. Di sini ada rank jangkauan, yaitu beda modulus antara dua batas rentang nominal dari alat ukur. Di sini juga ada zero. Nilai terendah suatu sinyal input atau sinyal output disebut zero, meskipun nilainya tidak nol. Ada juga readability. Pengamat dapat membaca dan alat ukur dengan lebih mudah dan cepat. Ada juga koreksi, yang ini ya. Suatu harga yang ditambahkan secara aljabar pada hasil alat ukur untuk memberi kompensasi penambahan pada kesalahan sistematik. Ada juga repeatability, kemampuan alat ukur untuk menunjukkan hasil yang sama dari proses pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dan identik. Di sini juga ada kesalahan error yang artinya penyimpangan variabel yang diukur dari harga atau nilai yang sebenarnya. Ada juga akurasi, teliti yang dikaitkan dengan apakah hasil suatu pengukuran persis mendekati sama dengan ukuran yang sudah ditentukan. Oke, baik, ke halaman berikutnya. Di sini ada mikrometer, atau bisa dibilang mikrometer atau biasa disebut microscope adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis atau yang berbentuk plat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Microscope memiliki ketelitian 0,01 mm. Alat ini dilengkapi skrup terkalibrasi yang banyak digunakan untuk mengukur komponen secara akurat. Oke. Ada juga bagian-bagian mikrometer, yaitu 1. Micrometer frame, 2. anvil, 3. spindle, 4. sleeve, 5. thimble, 6. ratchet knob, 7. look, 8. skala utama, 9. skala non-noise. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dan pengertiannya. Frame, bingkai atau frame micrometer screw. Bingkai terbuat dari logam yang tebal dan kuat dengan bentuk menyerupai huruf C. Ada juga anvil, berfungsi sebagai landasan poros yang tidak akan bergeser, sehingga menjadi tempat di mana benda yang diukur disimpan pada micrometer screw. Spindle dapat digeser ke kanan dari ke kiri dengan cara memutar skrup dan berfungsi sebagai penekan benda ketika diukur. Sleeve atau skala utama. Sleeve atau skala utama micrometer screw. Sleeve terletak sejajar dengan spindle dan memiliki angka berupa skala utama dengan satuan milimeter. Nah, ada juga thimble skala noise. Thimble merupakan skala yang dapat diputar dan bersilangan dengan skala utama atau sleeve.
Ratchet knob. Ratchet knob atau pemutar adalah bagian mikrometer skrup yang dapat diputar untuk mengencangkan spindle ketika akan mengukur benda dan melonggarkan spindle setelah selesai melakukan pengukuran. Lock. Bagian ini berfungsi sebagai pengunci. Bagian ini dapat menahan poros gerak atau spindle agar tidak bergerak saat proses pengukuran benda. Oke. Lanjut ke jenis-jenis mikrometer. Di sini ada mikrometer outside. Yang ini gambarnya bisa dilihat. Saya akan menjelaskan outside mikrometer. Mikrometer dalam dirancang untuk mengukur definisi internal suatu objek seperti diameter dalam tabung atau lubang. Ada juga inside mikrometer. Yang ini gambarnya bisa dilihat. Nah, mikrometer luar ini dirancang untuk mengukur definisi luar benda. Ada juga deep mikrometer. Yang ini gambarnya bisa dilihat. Mikrometer ini kedalamannya dirancang untuk mengukur kedalaman lubang dan celah. Oke. Adapun di sini isi materi saya yang terakhir yaitu sumber kesalahan pengukur. Biasanya di sini ada 4, ya kan? Saya akan sebutkan atau saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di sini, yaitu lingkungan. Suhu ruang pengukuran lebih dari 20 Celcius sehingga terjadi thermal expansion pada benda yang diukur. Ada juga alat ukur, yang ini alat ukur. Alat ukur rusak atau alat ukur tidak dikalibrasi. Di sini juga ada benda ukur. Benda ukur bersifat elastis atau benda ukuran kotor. Atau benda itu kotor, maksudnya benda ukur itu kotor. Ada juga operator. Di sini saya akan menjelaskan operator. Yang dimaksud adalah operator tidak dapat dalam kondisi fit sehingga tidak memaksimalkan alat tersebut. Dan 2, operator tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode pengukuran. 3, posisi operator salah dalam proses pengukuran. Oke. Dan juga ada kondisi lingkungan ketika pengukuran. Kondisi pengukuran yang tepat itu adalah ruangan harus bersih, pencahayaan ruang harus cukup, dan suhu ruang di bawah 20 Celcius. Nah, juga kita harus memakai alat safety supaya kita terhindar dari kecelakaan yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf, dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.